Halo semuanya, selamat datang kembali di Story. Di video sebelumnya Wu Zhou akhirnya bertemu kembali dengan King Mao dan tidak hanya itu saja, dia juga dapat dengan mudah mengobati penyakit King Mao membuat semua orang tercengang. Nah sebelum itu, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, serta notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video barunya. Dan terima kasih yang sudah mampir, semoga dapat menemani waktu senggang kalian. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang lalu di sana Mao Dao mencibir kepada Ji Jiu mengatakan bahwa murid Akademi Jixia ternyata suka memfitnah murid Sekte Dao sesuka hati, bukankah itu sangat bagus? Sontak mendengar itu mata empat langsung ketakutan seketika membungkuk mengatakan bahwa dia tidak bermaksud karenanya, mohon belas kasihannya. Menanggapinya Ji Jiu seketika menghela napas mengatakan sepertinya hukuman yang sebelumnya diberikan kepadanya tidak cukup. Karena itu pergilah ke aula disiplin dan terima 100 pukulan tongkat. Melihat hal tersebut Wu Zhou pun memberi jempol menyatakan kerja bagus dengan Mao Dao menanggapi itu hanya tersenyum kecil. Setelah itu dengan tidak tahu malu Ji Jiu berkata kepada Wu Zhou, karena dia telah melihat King Mao, seharusnya sekarang dia bisa pergi. Tentunya Wu Zhou terkejut kemudian bilang kalau dia akan pergi, tapi dia harus pergi dengannya. Akan tetapi Ji Jiu menolak hal tersebut mengatakan King Mao adalah bagian dari Akademi Jixia jadi itu tidak mungkin. Wu Zhou pun menegaskan bertanya apakah dia masih bisa bicara tidak tahu malu seperti itu. Padahal King Mao hampir terbunuh olehnya ketika dia tinggal di sini. Dirinya melihat faktanya, berapa banyak sarjana dan dokter terkenal yang ada di Akademi Jixia, tapi dirinya melihat istrinya terluka parah tanpa perawatan. Apakah dia sengaja melakukannya? Karena itu dirinya tidak akan bisa mempercayakan istrinya kepada orang-orang munafik seperti mereka yang dari Akademi Jixia. Tentu saja mendengar hal tersebut Ji Jiu sangat marah meminta Wu Zhou untuk menjaga ucapannya dan bilang, King Mao telah berkontribusi banyak karena itu bagaimana dia tidak mencoba yang terbaik untuk merawatnya di Akademi Jixia. Menanggapi perkataan tersebut Wu Zhou balik berkata, lalu katakan padanya, mengapa penyakit King Mao berlarut-larut hingga saat ini, mengetahui bahwa darahnya telah terkuras dan jiwa yang melemah, jelas-jelas itu hanya beberapa bahan obat-obatan berharga untuk mempertahankannya. Ji Jiu pun menegaskan mengatakan yang intinya dia telah berusaha merawat King Mao sampai-sampai persediaan pil di Akademi Jixia habis. Dan pada saat itu Pak Tabib pun membenarkan itu mengatakan mereka telah memerintahkan seluruh Akademi Jixia untuk merawatnya. Wu Zhou yang mendengar itu semua lantas dia berkata, jika benar seperti yang mereka katakan kenapa dirinya bisa menyembuhkan istrinya dalam waktu setengah batang dupa, dan juga kenapa mereka bersikeras mengatakan kalau istrinya tidak akan selamat, mungkinkah dokter bermartabat yang terkenal di akademi, tidak lebih baik darinya yang hanya orang desa? Sontak kedua tabib itu seketika terdiam tidak bisa menjawab perkataan Wu Zhou, hanya bisa berpikir apakah mereka benar-benar harus mengakui bahwa keterampilan medis Wu Zhou tidak jauh lebih baik dari mereka. Sementara itu di sisi Ji Jiu dia juga hanya bisa terdiam kemudian dia pun menegaskan kembali mengatakan kalau dia benar-benar telah merawatnya dengan segenap hatinya. Karenanya dia pun berkata kepada King Mao, seharusnya dia tahu bagaimana Akademi Jixia memperlakukannya, dan dia juga tahu kalau dia memiliki sikap baik dan lembut serta tidak akan pernah berbohong karena itu katakan padanya seberapa buruk lukanya itu. King Mao pun membalas mengatakan bahwa dia tidak pernah berbohong sejak dia masih kecil dan ia juga tidak akan melanggar prinsipnya hanya karena hubungannya dengan Wu Zhou. Setelah mengatakan itu King Mao menjelaskan bahwa Wu Zhou sebelumnya telah memberikan beberapa obat-obatan berharga dan cairan spiritual, tidak hanya itu saja dia juga telah melakukan akupuntur sehingga sebagian besar luka di tubuhnya sembuh. Akan tetapi patua Ji Jiu yang munafik itu tidak mempercayainya bertanya apakah dia masih memiliki keluhan di hatinya hingga dia berkata demikian. King Mao yang mendapati Ji Jiu tidak mempercayai itu dia lantas berkata, Master Ji Jiu pernah bilang kalau dia tidak akan menghalangi jalan orang lain. Tetapi apa yang terjadi sekarang dia malah mengganggu jalannya, atau
Apapun situasinya dia juga selalu mengatakan jangan mengikuti jalan orang lain, dan itu hanya untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Mendengar perkataan tersebut Ji Jiu mengatakan bahwa dia berbeda, sejak dia menghancurkan kekuatan inti spiritual dengan kata-kata sastranya dia sudah berbeda dari orang biasa. Akan tetapi King Mao tidak menghiraukan Ji Jiu langsung beranjak pergi dari sana sembari mengatakan sekarang jalan taunya sudah hancur. Dirinya tidak jauh berbeda dari orang biasa sekarang, karena itu perlakukan saja dirinya seperti murid biasa pada umumnya. Sontak Ji Jiu terkejut dibuatnya mengatakan untuk jangan khawatir akademi akan mencoba membantunya pulih, sehingga dia bisa melanjutkan jalan kultivasinya sendiri karena itu tetaplah dalam bimbingannya. Kemudian pada saat itu Wu Zhou seketika menghentikannya sekaligus bilang, Master Ji Jiu yakinlah dirinya bisa menyembuhkan luka-lukanya, karena itu serahkan semua kepadanya dan jangan sampai mengganggu waktunya. Bersamaan Wu Zhou langsung menyusul King Mao sehingga Ji Jiu yang melihat itu hanya terdiam. Lalu pada saat itu Mao Dao yang melihat hal tersebut dia lantas menghiburnya mengatakan ini pasti sulit untuknya. Tentunya Ji Jiu tercengang bertanya di benaknya, ada apa dengan kepribadian Mao Dao kenapa dia menghiburnya? Akan tetapi yang terjadi selanjutnya bukannya menghiburnya Mao Dao malah tertawa terbahak-bahak, membuat Ji Jiu kesal sembari bilang tidak apa. Tertawa saja sepuasnya, Akademi Jixia tidak akan memiliki celah dengan Sekte Dao Zong hanya karena ini. Beberapa waktu berlalu di malam harinya nampak di sana sebuah halaman kecil, yang mana itu adalah halaman yang diperoleh King Mao di kota Jicheng. Lalu dijelaskanlah oleh King Mao mereka yang tinggal di pinggiran adalah orang biasa, dan dia selalu datang ke sini untuk bersantai ketika hidup di akademi agar tidak terlalu membosankan. Menanggapi hal tersebut Wu Zhou dengan gombalan mautnya mengatakan bahwa dia sangat suka tempatnya. Dibanding berada di luar sana, dirinya hanya ingin hidup normal bersamanya sampai tua. Tentunya mendapatkan gombalan tersebut King Mao seketika salting brutal, langsung mengalihkan pembicaraan bertanya apakah dia belum makan kalau belum dia akan memasak untuknya. Wu Zhou pun membalas mengatakan kalau dia akan menunggu untuk itu, untuk dapat menikmati makan dengannya, membuat dirinya merasa bahwa semua kesulitan yang dia alami selama ini bukan apa-apa. Sementara itu di luar halaman terlihat di sana beberapa orang sedang mengendap-endap seperti pencuri bahkan mereka membawa sebuah belati di tangannya. Lalu dijelaskan alasan mereka datang adalah untuk memberi pelajaran kepada Wu Zhou karena sebelumnya dia telah memberikan penghinaan besar terhadap Akademi Jixia. Tapi Wu Zhou yang seperti punya indera keenam dia sudah menyadari kehadiran mereka langsung menoleh sehingga King Mao yang menyadarinya bertanya ada apa? Apakah ada orang di luar sana? Lantas Wu Zhou membalas mengatakan untuk jangan khawatir, itu hanya anak-anak sebelah, dirinya akan mengusir mereka sekarang, karena itu dia bisa pergi terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu Wu Zhou langsung membuka pintu sembari bergumam kesal, yang dirinya inginkan adalah makan tenang dengan King Mao, tapi kenapa selalu ada orang yang mengganggu keinginannya. Kemudian mereka yang melihat Wu Zhou keluar dari halaman tempat tinggalnya mereka langsung menghampirinya sembari berteriak untuk menerima kematiannya. Lalu terlihat juga dari kejauhan tampak Yun Feng dan Dai Yao yang menyaksikan itu berpendapat, saudara Wu Zhou mungkin telah membawa King Mao keluar dari akademi. Tetapi tampaknya dia telah menetapkan dirinya ke dalam masalah juga. Menanggapi itu Dai Yao mengatakan yang intinya pemimpin tersebut yang bernama Yue Longmen, terbilang kuat melebihi kekuatan Wu Zhou. Akan tetapi Wu Zhou mungkin memiliki banyak trik di lengan bajunya. Tapi ketika dia adalah musuhnya, dirinya harus mengatakan bahwa hasilnya cukup sulit untuk diprediksi. Mendengar hal tersebut lantas Yun Feng bertanya, kenapa dia tidak membantunya? Padahal Wu Zhou belum lama ini telah menyelamatkannya. Dengan santai Dai Yao membalas berkata, sebagai informasi, dirinya pengikut jalan iblis, jika dirinya menunjukkan diri, kemungkinan besar dia akan dikerumuni oleh orang-orang bodoh dari Akademi Jixia, oleh sebab itu mari kita duduk dan menonton saja pertunjukannya. Lalu mereka yang sudah ada di hadapannya Wu Zhou lantas bertanya,
Apakah dirinya tidak cukup menghajarnya di siang hari tadi? Mungkinkah mereka tidak bisa tidur dan ingin dipukuli lagi olehnya sebelum tidur? Sontak mendengar itu mereka sangat marah menyatakan kalau alasan kalah sebelumnya karena mereka tidak siap. Dan dijelaskan alasan mereka di sini malam ini adalah untuk menunjukkan siapa bosnya. Akan tetapi pada saat dia akan melanjutkan perkataannya tiba-tiba sebuah pukulan mendarat ke wajahnya bersamaan Wu Zhou menegaskan apakah mereka dalam posisi untuk bicara di sini. Lalu mereka yang menyaksikan Wu Zhou memukul tanpa ampun salah satu dari mereka sampai terhempas mereka sangat marah menyatakan kelakuannya itu tidak jauh berbeda dari pengikut jalan iblis. Wu Zhou pun membalas perkataannya menyebut mereka munafik. Padahal mereka dengan tidak tahu malu datang ke pintu secara diam-diam. Namun mereka masih memiliki keberanian menuduhnya telah melakukan serangan diam-diam. Sejenak mereka terdiam keringat dingin berpikir kalau Wu Zhou benar-benar ingin membunuh mereka. Tapi kemudian mereka teralihkan oleh kehadiran seseorang, yang dimana dia adalah Yue Longmen, pemimpin kelompok tersebut yang dimaksud oleh Dai Yao. Lalu dijelaskan alasan dia ada di sana yaitu untuk menantang Wu Zhou bertarung. Mendapatkan tantangan tersebut Wu Zhou seketika tersenyum kecil sembari dia berkata, yang intinya Wu Zhou bertanya-tanya sebelumnya mengapa beberapa orang lemah berani memprovokasinya, tapi saat ini akhirnya dia tahu alasan kenapa orang lemah itu begitu berani, karena ada seseorang yang kuat yang mendukungnya. Setelahnya Wu Zhou sejenak berpikir di benaknya Akademi Jixia terlalu menjengkelkan. Sepertinya dirinya harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka sekaligus. Setelah itu Yue Longmen, dengan sombong meminta sesuatu yang tidak masuk akal, yang dimana dia meminta bagian tubuh Wu Zhou dan menyuruhnya meminta maaf untuk Akademi Jixia atas apa yang dia lakukan. Maka dia akan membiarkannya berlalu. Lalu kemudian Yue Longmen, seketika mengintimidasi sembari berkata, jika tidak melakukannya nasibnya hanya akan lebih buruk. Namun Wu Zhou tidak merasa ngeri dengan ancaman tersebut malahan balik bertanya, dia ingin dirinya memotong anggota tubuhnya sendiri bukankah itu terlihat seperti perilaku sesat jalan iblis. Sontak mendengar itu Yue Longmen, sangat marah menyatakan Akademi Jixia adalah tanah suci sastra, bukan tempat yang bisa dia hina secara terang-terangan, jadi jagalah perkataannya itu. Wu Zhou pun membalas perkataannya yang mana sejak dia menyatakan Akademi Jixia adalah tanah suci sastra, maka dirinya akan menantangnya bersaing dalam hal itu, dan dia dapat memilih topiknya, jika dirinya menang murid Akademi Jixia, tidak boleh muncul di hadapannya lagi, selain itu dia juga harus meninggalkan anggota tubuhnya yang terpotong. Mendapatkan tantangan tersebut lantas Yue Longmen, seketika tersenyum bertanya bagaimana jika dia kalah, Wu Zhou pun membalas mengatakan jika dirinya kalah mereka dapat memperlakukan apapun kepadanya bagaimana dengan itu, dan juga hentikan omong kosongnya segera mulailah topik apa yang akan menjadi temanya karena dirinya harus pulang dan makan malam dengan istrinya. Melihat kesombongan Wu Zhou tersebut mereka sangat kesal menyatakan beraninya bocah sepertinya bersaing dengan kakak senior Yue, yang sudah memasuki jalan melalui sastra, karena itu tidak mungkin dia akan kalah darinya. Singkatnya Yue Longmen, tidak berlama-lama langsung menyebutkan tema untuk puisinya yang mana itu adalah cahaya sebagai topiknya. Dan dia hanya punya waktu 15 menit untuk membuat puisi yang berisi kata cahaya. Namun pada saat akan melanjutkan perkataannya tiba-tiba sebuah kertas mengarah kepadanya, yang mana di sana Wu Zhou mengatakan sudah menyelesaikan puisinya. Tentunya Yue Longmen tidak mempercayainya berkata dia baru saja menulis tidak mungkin dia sudah menyelesaikannya. Wu Zhou pun membalas berkata bukalah matanya dan baca dengan penuh perhatian kalau tidak percaya. Selepasnya Wu Zhou beranjak pergi dari sana sembari bilang, tidak ada acara dia akan menang melawannya. Tetapi jika dia bersikeras ia dapat membawa puisi itu ke Akademi Jixia biar para master yang menilainya. Dirinya akan memberinya kesempatan, jika ada orang dari Akademi Jixia yang bisa menulis sesuatu yang lebih baik dari ini dalam hidup mereka dirinya akan mengakui kekalahannya.
Mendengar pernyataan tersebut mereka yang merasa diremehkan sangat marah mengatakan apa artinya ini, kompetisi bahkan belum dimulai, dia pikir dia mau kemana, dia tak bisa berpikir sudah menangkan. Bahkan dia juga ingin bersaing melawan seluruh akademi Jixia dengan beberapa coretan acak apakah dia sudah tidak sehat. Namun pada saat Yue Longmen, yang penasaran dan membaca tulisannya dia seketika terdiam untuk sesaat, kemudian berpikir benaknya bagaimana ini bisa terjadi puisinya sangat luar biasa, siapa yang bisa membayangkan ini. Sementara itu di sisi lain yang dari tadi melihat kejadian tersebut Yun Feng lantas menyatakan sepertinya kompetisi akan segera berakhir, dirinya pikir dirinya akan melihat pertempuran sengit, siapa yang tahu bahwa Yue Longmen akan begitu bodoh untuk menerima tantangan sandiwara Wu Zhou dalam kontes sastra, lalu Dai Yao yang belum tahu kehebatan Wu Zhou dalam sastra dia pun berkata pada Yun Feng, dia bahkan belum melihat puisi Wu Zhou. Apakah menurutnya dia sudah menang? Karena puisi adalah sesuatu yang sangat inspiratif, bagaimana jika Yue Longmen menjadi bersemangat karena mendapatkan inspirasi dan akhirnya menulis puisi yang sangat baik? Seketika itu Yun Feng memasang wajah burik menegaskan, tidak peduli seberapa baik orang menulis puisi, itu tidak akan sebanding dengan Wu Zhou, yang dapat membuat seseorang mendapatkan pencerahan melalui sastra. Dai Yao pun membalas mengatakan lelucon macam apa ini, bahkan para cendekiawan besar akademi tidak menulis sesuatu yang memungkinkan orang mendapatkan pencerahan. Dan juga singkirkan wajahnya yang mengerikan itu darinya, bersamaan Dai Yao terkejut bertanya apa mungkin Wu Zhou bisa melakukan hal tersebut. Yun Feng pun membenarkannya memintanya menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Di waktu yang sama juga di sisi lainnya terlihat orang yang membuat keributan dengan Wu Zhou di sana mereka yang melihat Yue Longmen, menatap terus puisi itu lantas bertanya memangnya puisi macam apa yang bocah itu tulis. Di saat yang sama mereka langsung merebutnya dari tangan Yue Longmen, serta membaca puisi tersebut, dan setelah membacanya mereka sangat tercengang dengan puisi yang dibuat Wu Zhou mengatakan itu sangat luar biasa seketika itu mereka keringat dingin menatap Wu Zhou yang nampak sangat gagah. Kemudian mereka berkata yang intinya puisinya itu layak diturunkan dari zaman ke zaman, bahkan para cendekiawan besar akademi tidak mungkin bisa menghasilkan karya seperti itu. Di saat yang sama juga di sisi lain Dai Yao yang mendengar puisi tersebut dia pun seketika terdiam, kemudian tersenyum kecil bersamaan tubuhnya dipenuhi energi spiritual diakibatkan dia mendapatkan pencerahan dan telah memasuki jalan Tao. Tentunya melihat hal tersebut Yun Feng terbelalak, apa-apaan kehadirannya, apakah dia baru saja memasuki jalan Tao, saudara Wu Zhou apakah dia seorang sage reinkarnasi sastra? Dia sudah membuat King Mao mendapatkan pencerahan hanya dengan satu puisi dan sekarang itu juga terjadi kepada Dai Yao. Setelah itu Wu Zhou bertanya apakah mereka masih ingin bertanding dengannya. Dengan cepat Yue Longmen memberi hormat dan bilang bahwa dia telah mengakui kekalahannya. Lantas Wu Zhou pun beranjak pergi dari sana bersamaan menyuruh mereka pergi dan bilang, yang intinya Wu Zhou meminta mereka membawa puisinya. Dan juga menyuruhnya menunjukkan itu ke para cendekiawan serta yang lainnya yang ada di Akademi Jixia. Selepas itu Wu Zhou menegaskan bahwa dia akan mengaku kalah jika ada seseorang yang bisa melampauinya, dan jika tidak jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Kemudian setelah Wu Zhou pergi mereka terdiam untuk sesaat selepas itu, Yue Longmen, yang dipenuhi amarah mengatakan untuk menunggu dan lihat saja nanti pembalasannya. Bersamaan mengajak yang lainnya pergi sembari menyatakan bahwa dia menolak untuk percaya kalau dia tidak bisa bersaing dengan Wu Zhou. Tapi sebelum pergi Yue Longmen menghentikan langkahnya karena mendengar King Mao yang bertanya kepada Wu Zhou tentang kebisingan di luar. Wu Zhou pun menjelaskan mengatakan itu hanya kebisingan dogi tetangga yang agak gila, Jati tidak perlu menghiraukannya karena dia sudah memukul kepalanya agar mereka diam. Tentunya mendengar hal tersebut Yue Longmen sangat marah seketika berteriak meminta Wu Zhou untuk keluar dan bertarung dengannya. Mendapati kemarahan Yue Longmen, lantas yang lainnya pun berusaha menenangkannya.
hingga pada akhirnya dia pun tenang kembali langsung pergi dari tempat itu. Kemudian kita berpindah ke sisi lain di sana Dai Yao yang telah mendapatkan pencerahan dia tidak menyangka akan memasuki jalan Tao hanya karena sebuah puisi. Yun Feng pun dengan penuh kebanggaan bertanya apakah dia masih tetap meragukan karya sastra Wu Zhou sekarang. Dai Yao membalas mengatakan tidak untuk sekarang, malahan dia sudah banyak membantunya beberapa kali jadi dirinya harus berterima kasih padanya dengan baik. Lantas Yun Feng yang penasaran bertanya bagaimana caranya dia akan berterima kasih. Dai Yao membalas mengatakan itu bukan urusannya bersamaan langsung pergi dengan antusias. Beberapa waktu pun berlalu keesokan harinya terlihat di sana Wu Zhou terus meningkatkan kekuatannya menggunakan mangkok reinkarnasi, hingga tidak berselang lama Wu Zhou yang sudah selesai meditasi dia langsung membuka matanya. Dan pada saat yang sama terdengarlah suara King Mao yang memanggilnya untuk sarapan. Wu Zhou pun dengan bersemangat langsung berangkat sembari bergumam mengatakan sungguh hari yang indah, hal pertama yang dilakukan adalah sarapan bersama King Mao. Namun pada saat itu Wu Zhou seketika tercengang melihat makanan yang dibuat oleh King Mao hingga dia pun bertanya apa ini. Lantas King Mao dengan senyum manisnya mengatakan bahwa dialah yang menyiapkan itu semua dengan sepenuh hati, bersamaan menjelaskan semua makanan yang dia buat membuat Wu Zhou kena mental menyatakan di benaknya ini bukanlah masakan melainkan sebuah racun. Oke sampai di sini dulu pembahasannya terima kasih sudah nonton sampai habis sampai ketemu lagi di video selanjutnya.